malam, ketemu lagi bersama saya Diki Chandra dan Gracia Indri. Ada di E-Talk Show with BHS. Aduh, saya berarti gemes lihat itu tuh yang main kahon tuh. Kenapa gemes sama kahonnya apa gemes sama? Itu, Kan Om Diki nggak tahu dia lagi nahan sesuatu ya kan, makanya Iya. ekspresinya gitu. Tapi Kita emang kenalin dulu tau Om. Boleh, Ini boleh, dia satu-satu dulu, Promosan. aduh, ini sih komika luar biasa, Jui. Jui, Ada iya. lagunya kan? Apa? Juwita malam. Nah, Itu ya. Juwita Malam atau enggak Juwita? Di itu. Hari ini kebetulan bintang malam spesial karena bintang tamunya ini ada berkaitan dengan Ya dong, motor. malam spesial Jumat lagi. Jumat lagi. Iya. Ini kan tentang motor. Ya. Kamu juga seperti motor Harley. Kok Harley? Harum lincah, euy. Ih. Om Diki juga kayak motor. Apa? Bebek. Apa? Badan gede tapi lembek. Emang Motor. kenapa sih ngomongin motor? Karena kebetulan hari ini ada. Sorry ya, aku udah tobat jadi cabe-cabean. Jangan ngajak aku lagi. Enggak, ini bukan. Ini kebetulan pembalap motor GP. Pembalap motor GP. Berarti ini- dari Itali dong. Dari Itali. Oh my god. Valentino Rossi. Orang masuk musiknya yang gimana kek? Ini dadang kerining kayak Maaf. anak liwat. Harusnya request dulu. Malum, bandnya baru 1 episode. Oh, iya. Petara masih anget. Masih anget. Kok ini yang datang? Ini kembarannya. Kayaknya nggak demen banget gue nongol. Dibilangnya Valentino Rossi. Nah, apa bedanya sekarang mau produk luar apa produk dalam? Sama aja. Ayo. Kalau soal ngebut mah. Ya ampun Bang Komeng, tepuk tangan dong buat Bang Komeng. Bang Komeng silakan duduk Bang Komeng. Aduh. Kayak orang dewan ditepukin. Aduh. Bapak orang kaya. Hah? Kenapa, Bang? TV-nya di bawah. Ini bukan restoran Padang. Bukan. Itu lambangnya aja tuh. Ini Bali. Saya tadi mau mesen otak aja. Otak saya kan hari ini lagi kosong. Lagi kosong. Lagi kosong, emang selama ini isi? Enggak juga. Saya mau isi takut jadi masalah. Kalau saya punya otak pasti bermasalah. Oh, masalahnya kenapa? Masalahnya di Ya, mana? saya kan mengurus yang lain-lain yang bukan urusan saya. Makanya mendingan otak saya kosongin. Haji Imron datang. Hah? Dilihat kosong mau dikontrak. Ya, ini kenapa saya tadi bilang Valentino Rossi karena memang dari sekian banyak kan Bang Komeng ini salah satu komedian yang bisa kerja sama berapa tahun ya sama Valentino Rossi waktu itu? Hampir 12 tahun. Tapi ngobrol nggak sama Valentino Rossi? Ngobrol nggak? nggak? Ngobrol dong. Saya Pakai kan, bahasa apa kalau ngobrol? ya bahasa Itali dong. Wih, Wah, Coba bahasa Itali. saya kan lama di kantor Pizza. apa Bener, kira-kira serius apa nih ngobrol pakai kata-katanya? bahasa Itali? Suka ngeremehin orang. Bukan ngeremehin kan pengen tahu aja. Saya kalau marah band saya hancurin nih. Kenapa jadi band yang dihancurin? Iya. Kita diem aja pada. Mejanya berarti. Jui, mejanya. bisa bahasa Itali nggak Jui? Oh, cappuccino numero uno. Nah, Apa itu artinya? Itali itu kalau kayak laki-laki Ah, itu Del Piero. Del Piero. Del Bener, Piero. Saya juga Itali, Kang Diki. Laki-laki. Del Piero. Kalau makanannya yang khas soto. Kalau negara nggak ada masalah, rapopo. berarti makanan tradisional Itali comro gitu ya. Ya bisa juga. Dia bingung orang Italia tuh. Kapan masukinnya nih oncom? Iya bisa ada di dalam gitu. Kan kalau pizza aja di luar semua itu. Iya, di luar, di atas, di Iya. atasnya. Dia Iya. bingung combro. Udah dibawa ke laboratorium di mana. Tapi pernah ada kejadian di mana Valentino Rossi dikasih makanan Indonesia. Indonesia atau apa gitu pernah? Nggak ada sih ya, kita biasa bercanda aja. Saya juga kalau ke rumahnya ya emaknya juga suka. Ini Valentino siapa nih? Valentino Ini bener mana? Valentino Rossi yang pembalap itu bukan? Oh saya kira Valentino jebret. Itu komentator bola dong. Dia ngomong sih Inggris, cuman logat-logat Itali. Oh gitu. Tapi banyak yang nggak percaya tau Bang Komeng kalau misalnya Bang Komeng tuh kerja sama Valentino Rossi, katanya itu editan, nggak mungkin tuh bareng, nggak mungkin gabung, pasti Bang Komeng syuting di mana Valentino Rossi. Gue sampai sekarang kawin aja dikata editan sama tetangga. Orang tuh semua nggak ada yang percaya sama gue. Iya. Emak gue sampai tiada, Aha. sama bapak gue tidak pernah mempercayai saya. Kenapa? Ya begitu, nggak tahu. Dulu saya itu menikah. Nih, maaf nih ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak, soalnya ini kan saya mau nikahin. Iya, waktu itu
bapaknya sebelum meninggal pesan. Oke. Kalau Pesan meninggal dinikahkan di depan jenazah. Terus saya lagi syuting waktu itu. Jadi orang rumah nggak ada yang tahu, emak, bapak, adik, kakak. Saya berangkat Oke. ke Jawa Timur. Ya jadi waktu itu akhirnya saya dinikahkan. Heeh. Jenazah. Terus saya pulang, balik lagi ke tempat syuting. Oke. Terus saya ngomong sama bapak ibu saya, kawin sama siapa lah sama kambing? Nggak percaya. Orang tua Bang Komeng nggak percaya Bang Komeng nikah. Nggak ada yang percaya. Nggak ada. Karena Waktu disangka ngeprank, disangka Kalau bohong. tahu hidup saya udah begitu aja. Kalau belanja nih, paling naruh kamera nih gitu. Padahal spontan udah ke laut. Oh, jadi image lu tetap ngerjain orang berarti, Saya Bang. takutnya nih mau masuk surga. Bercanda lu. Nah, ngomong-ngomong nggak percaya bahwa hidupnya dia nggak bercanda mulu. Nah, Valentino Rossi nganggap gitu nggak ke Bang Komeng? Iya, jangan. Bohongin. Ya, nggak Pas maksudnya kenalan- gini. Nama Komeng apa Valentino? Oh, komeng, nggak manggil gitu. Kalau Jorge Fenomenon manggilnya. Fenomenon. Kan ada dua nama nih, ada Bapak Alfiansa, ada Bapak Komeng, yang mana nih? Iya, dia kan biasanya nama yang udah tahu komeng. udah tahu. Ya memang aslinya saya nama ada dua. Aslinya ada dua nama. Ada dua. Kalau di KTP Komeng apa Alfiansa? Ada dua-duanya. Saya bikin dua. Oh. Karena apa, Bu? Nih begini nih ceritanya nih. Dulu pesawat siapapun namanya, kalau tiket ya, tiket pakai I loh. Kalau Iyalah, tiket pakai I. ya kalau pakai O kan tikot. Iya. Tikot. Nah, kadang-kadang ada IO suka nulis tuh Komeng. Di tiket tuh. Padahal di tiketnya KTP Komeng. enggak. KTP Alfiansyah. Nah kan saya jadi bingung, ntar mau ngunjukin KTP yang ini, saya nggak boleh terbang. Tuh jadi akhirnya saya bikinlah dua. Dua KTP dengan dua nama. Iya. Ya kalau itu juga buat apaan? Ya dua nama dong. Kayak udah tuh akhirnya. Kayak Gracia mungkin dua, Gracia Indri sama Getuk Lindri kan bisa. Getuk Lindri. Iya, man bedanya kalau Getuk Lindri kelapanya putih. Iya. Kalau Ini fakta apa hoax? Katanya Bang Komeng waktu kecil sebetulnya cita-citanya bukan jadi pelawak. Bercita-citalah jadi dokter, maka kamu akan jadi pelawak. Bercita-citalah jadi dokter, ceritanya? maka jadi Ya, pelawak. kan waktu kecil ditanya, jadi apa? Jadi dokter. Nah. Tentu jadi pelawak. Oh itu waktu jadi kecil kalau begitu? kita bilang jadi dokter, gedenya jadi pelawak. Iya. Nanti penjelasannya Kalau- setelah yang satu ini. Tetap bersama E-Talk Show With with DHS. DHS. Masih di E-Talk Show. PHS. Tadi ada pertanyaan yang terlewatkan. Katanya harus 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 jadi bilangnya dokter dulu. cita-citanya harus jadi dokter Jadi biar jadi jadi pelawak. pelawak. Itu kenapa? Ya itu sih karena saya aja. Ada juga orang cita-cita pelawak malah jadi pemain band. Itu ya. Kok bisa? Ada. Ada. Siapa? Oh no yang duduk. Oh iya bener. Tuh ditutup lagi. Itu bukan cita-cita, Bang. Oh bukan ya? Emang nggak di calling aja jadi. Nah, tapi sedih banget, pertama kenapa? ketemu Diamor di mana? Katanya sempat jadi penyiar radio dulu di Saya KS. sengaja ketemu Diamor tuh. Nggak sengaja gimana? Sengaja. Dia lagi berobat. Iya, anggota Diamor tuh dulu hernia semua. Saya kan dokter. Oh iya. Dokter. Dokter. Ketemu sama mereka. Akhirnya udah nggak usah jadi dokter, jadi pelawak aja gitu. Ya. Tapi kita punya fotonya, Bang. Kita lihat ya fotonya Wah. nih. Belum, jangan dulu liatin foto. Kenapa? Kita mengundang dulu seseorang. Udahlah, nggak usah yang ini. Nggak ini ada, aja udah meninggal foto. semua. Hah? Dari Diamor kan masih ada. Saya doang yang masih hidup juga, bener. Nggak ada. 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 Saya habis nyekar tadi Jumat. Oh iya. Saya ke segmen luar yang masuk, yang bilang saya nggak boleh masuk siapa? Ini emang ini berdua nih, Pak Jarwo. Kamu kalau nggak salah dulu pemain poli ya? Kok main poli? Iya, falling in love with you. Kasih aja ya. Cucunya mau kawin masih godain orang. Aliando apa kabar? Alhamdulillah dipanggil Aliando saya. Ini kita tonton sekarang kayak begini, tapi kita sekarang baru kita lihat fotonya. Mau lihat Yang fotonya? unyu-unyu. Kita lihat yang foto unyu-unyu mereka nih. Nih. Oh. cie. Bang Komeng kayak Ari Wibowo ya, Bang? Benar. Hari Kemis itu. Bang Jarwo yang mana nih? Nggak Pak Jarwo ada. yang mana? Tuh, yang kacamata, yang kumisan. Pak Jarwo, ceritain dong ini Soal berarti Diamor, tahun Diamor. berapa? Diamor Tahun berapa sih Diamor? itu? Diamor itu berdirinya tahun kalau nggak salah saya gabung tahun 1985. 85. Ya. Sudah barengan Rudi Sipit, Mamo sama Bang Komeng. Belum, Komeng belum masuk itu. Tahun 89 baru Komeng masuk. Oh.
Oh berdua, Rudi. Rudi, Mamo ada lagi 2 orang lagi. Terus mereka nggak ngelawak lagi. Saya masuk pas lomba lawak Sri Mulat. Kurang pemain 1. Nah saya itu teman adiknya Rudi dulu waktu SMA waktu sekelas. Tahun 89 dia masuk. 89 masuk. Dia lagi komedi Betawi di Ancol tampil. Nah karena personal dia kurang 1 dan dia bagus mainnya dan ada bakat ngelawaknya, maka dia diajak Rudi untuk gabung ke Diamor. Jadi gimana ceritanya sebenarnya? Ya, Jadi itu akhirnya tadi bubarnya kapan Jadi bubarnya? masuk nih, Ya, masuk. sebenarnya bukan bubar sebenarnya. Jadi punya kesibukan masing-masing, ya akhirnya nggak aktif itu grupnya. Sekarang kalau katanya dulu, karena banyak sekali informasi, jangan jadi pelawak, apaan, jadi pemusik aja juga jangan kan. Dulu sampai susah kalau cari jodoh, seorang pelawak atau seorang pemusik. Sampai akhirnya sekarang profesi lawak dan musik ini Lo biasa. dengerin dia ngomong, ngapain lu ngaca di face Emang dia mak gue dengerin omongan. Kan ini hostnya. Dia ini hostnya. adalah hostnya. Biarin aja dia ngomong. Kang Diki host. Dia ngomong ke TV. Dia nanya ke lu dengerin, simak dengan baik-baik. Kamu itu yang baik ya begitu. Kamu Pak yang Jarwo. baik. Dia juga tuan rumah yang baik, sediain kue dong gue. Ini air doang mencurigakan lagi. Orang. Pertama kali show manggung, itu kalau boleh tahu honor paling menyakitkan kapan tuh? Pertama- Katanya pernah dikasih kue bolu apa-apa gitu? Pertama kali itu biasanya dari gunung. Pertama kali. Lewati lembah. Astaga. Ya, itu kan jadi kali itu air dikit-dikit. Maksudnya begini, Meng. Pertama kali bagaimana dulu yang Waktu pertama namanya kali panggung berapa honornya? panggung berapa honornya? Katanya Begitu. pernah dikasih Bukan kue masalah bolu. pertama kali begitu. Anda itu. Sabar. Lu geser ya? Sabar Pak Jarwo. Lu gesernya. Orang. Kan orang tua begitu lupa di mana bangku di mana. Oh, dulu pertama waktu di Ancol kita tampil dibayar Rp25.000 Oke. untuk berempat. Terus kemudian dibayar nasi bungkus, dikasih nasi bungkus 4. Katanya dulu pernah manggung di depan orang-orang Korea. Pernah Betul. katanya. Bener. Itu gimana tuh? Ceritain dong pengalamannya gimana tuh? Di diskotik. Wow. Dulu namanya hiburan lawak itu di setiap tempat sebagai idola dulu. Harus ada acara pasti ada grup lawaknya. Pernah masuk diskotik? Coba kasih musik. Kalau Kita denger musik ini ngelawak. jogetnya gimana? Wih deh. Aduh jangan. Pak Jarwo, jogetnya gimana? Asik. Terus? Ini diskotik loh. Wede. Bener deh. Oh bener. Sebenarnya dia di diskotik jarang joget. Kenapa? Ngapain dong? Justru dia nyolongin dompet yang joget-joget. Jadi dari satu night club ke night club yang lain kita ngelawak. Nah, jadi di suatu sore kita diminta ngelawak juga di sebuah diskotik dan narkomeng juga. Oke. Nah, kita perannya ada yang pegang golok, ada segala macam. Nah, ada operator dulu kaset pakai kaset musik. Hah? Nah, kita minta set A minta di setel. Nah, pas Mamo keluar, giliran Mamo keluar, Side A nih. Musiknya itu operator kasetnya Lemes salah dong dia. nyetel. salah musik. Operator salah musik, setel musik nggak tuh di setel set B. Oh. Nah, kita kan jadi nggak dapat lucunya. Oh. Udah selesai, kita marah sama Komeng, kita samperin operator kasetnya. Lu aja emang yang nggak lucu, kata dia gitu. Oh, Nggak gitu. ngakuin kesalahan dia. Marah Komeng, ambil golok, diubur-ubur itu. Sampai Goloknya? ke parkiran. Apa? Tapi Bang Jadi- Komeng bilang enggak merasa. Jatuhin nama orang di depan. Kita kadang-kadang ngelawak tuh di tempat-tempat gitu tuh. Pokoknya dari mulai kota tuh udah tuh kita ngisi tuh pindah-pindah tuh. Itu kita kadang-kadang ngisi jam 1, selesai setengah 2, nggak mau pulang. Oh ngapain? Kan jam 2 ada striptis nonton gratis. Bener. Bener itu Pak Jui, bener. Di kota ya. Pak Jui. Di kota. Saya bilang pulang, nggak mau. Kadang-kadang nangis dari bawah, pengen lihat gituan. Kalau itu kan Jadi kita hiburan kita apa? Jadi malam-malam tengah malam jam 12 itu namanya showtime. Kalau nggak habis lawak atau striptis setelah itu. Atau striptis duluan baru lawak. Jadi ganti-gantian itu. tapi Bapak pernah coba striptease sambil lawak? Nyobain striptis. Disambitin nih gelas. Katakan boleh cek nih. Memang kalau ngelawak itu yang paling nggak kita inginin itu di saat orang makan, Ada kemudian yang nonton ya Pak? orang reuni. Nah, itu paling susah itu ngelawaknya itu. Ya nggak ada karena makannya di restoran yang lain. Oh
Oh, beda restoran. Kan Ayo orang lebih makan, fokus ke sono jadinya. ke makanannya daripada nonton lawaknya gitu. Si itu si pelawaknya. Dicuekin Bang ya. Itu yang tamu-tamu. Iya, tamu-tamu nih. Iya. Tamu-tamu ngumpul. Enggak, iya. Pelawaknya di restoran. Bukan. Si pelawaknya Tamu-tamunya lagi makan. makan di restoran. Bukan di acara orang hajatan, misalnya pernikahan, resepsi. Orang pup. Bukan. Itu orang buang hajat. Bukan buang hajat orang bukan. Udah nggak usah berantem. Aku cuma mau tanya pada saat waktu jadi grup di Amor waktu jadi grup itu bikin materinya gimana? Sesuai berarti Yang suka manggungnya bikin harus materi sesuai siapa? dengan materi. Apakah Ya, Rudi biasa Sikit Rudi semua yang atau- suka bikin. Hah? Semua. Rudi yang bikin. Ya tapi- paling Dia kita bikin. Bang. Bikin. Rudi bikin. Ini Udah Pak Bos sebelah ke tetangga. mau tidur. Oh, tidak. Sekarang gini ya, saya mau ke belakang dulu. Jangan kemana-mana, tetap di E-Talk Show. Meng, Ini kagak ada orang gimana nih? Lu gimana sih acara lu nih? Tadi segmen 1, segmen 2 durasinya kepanjangan. Beser kayaknya. Ke WC. Masa bisa beser pasangan? Enggak, maksudnya kok bisa dua-dua, kan bisa harus satu dulu. Pilot sama co-pilot kan gantian ya? Iya. ya namanya orang mau buang air kecil. Ya kan nggak bisa dikasih aja nama, kebareng. masa buang air kecil dinamain? Emang dia lahiran? Udah mending Bang Komeng sama Nah, Kajak. lu. Apa? Lu yang ada, ya? Lu di sini. Jangan. Sini. Nih, kita jadi host, jadi narasumber kita. Sini. Bang Komeng aja yang jadi ini. Gue jadi host misalnya. Oke. Mana Oke. caranya nih? Caranya. Pemirsa TV One, sekarang Mana? kita sudah kehadiran dua narasumber kita Pasal yang itu. ntar gue siram nih narasumber nih dua-duanya. Gua host ya, gua host, lu narasumber ya. Oh, Jangan saya ngobrol. narasumber. Oh ya, siap. Kecuali gua tanya baru lu jawab, oke? Saya buka acara dulu. Pemirsa TV One, sekarang sudah hadir dua narasumber kita. Yang satu Jui dan yang satu Pak Saipul sudah juga ada di sini. Dan mereka adalah dua komedian yang sangat populer. Mas Komeng sudah hadir di sini. Bagaimana Anda mengarungi hidup selama pandemi ini? Apakah kegiatan lihat muka gua, weh, gua host. Lihat muka gua, jangan muka lu ke sono. Kan yang penting jawab. Iya, jawab lu hargai host dong. Gue pernah lagi pada duduk orang gue liatin mukanya marah. Justru itu nggak sopan namanya, ya kan, Baju ya? Jadi berantem. Sekarang gue liatin gini nggak Jadi berantem, sopan. bener. Ini bukan masalah sopan nggak sopan. Ini kan kita lagi berdialog, tanya jawab soal Berantem dari tadi nih, Pak masalah Diki. ini. Nih. Dari saya kira ini sebuah kesalahan. Saya ditunjuk sebagai host di sini. Bohong. Saya Katanya. akan Ini yang punya ide siapa tadi nih? Oh, Jui no. Enggak disuruh Bang Komeng tadi. Nggak bohong. Kudeta maksudnya nih. Enggak. Ini baru 2 episode nih Bang Yaro. Iya, Udah iya. bertahun-tahun nunggu jadi host, baru sekarang jadi host nih. curhat ya. Kalau ngomong-ngomong jadi host, dulu saya inget banget, saya suka nonton juga host komedian dulu ada yang Iya. Ah. Itu berapa tahun ya? Berapa Bang tahun, Komeng? Pak? Spontan dulu ya, spontan ya, Meng ya. itu yang bikin kata huhui itu siapa Bang Komeng? Itu memang Septian Dwi Cahyo atau memang Masyarakat. Masyarakat. Iya, Hmm, masyarakat. Kalau nggak ada masyarakat mungkin nggak tahu betul. bahwa itu saya yang mengeluarkan gitu umpamanya. Oh, iya. Dulu kan biasanya menirukan suara, Tidak ada apa-apa kalau tidak ada masyarakat. dulu kayak orang hutan apa gitu, pakai suara kayak gitu ya Pak ya? Emang Bang Komeng suaranya dari dulu kayak gitu Pak? Kalau suara, Bapak kok jadi niruin saya? Saya disuruh Pak, katanya itu tanyain Bang Komeng gitu Pak. Kalau suara itu yang bukan saya, Iya. yang itu KPU urusannya. Hah? Emang pilkada? Kan bukan suara untuk itu pemilu, bukan. Ini suara yang gini nih, coba nih. Hah? Suara. Suara yang mana? Oh, yang kayak gitu. Ah, itu suara Komeng, bukan suara maksudnya Bapak ini suara yang mana? Ada yang Iya. di Maksud suaranya Bang Komeng tuh ketika main itu tuh huhui itu Ya nggak gini. nggak kayak gini. Kayak gini. Enggak, kan itu kan ngisi suara anaknya Pak Atang. Hah? Oh, Pak Atang. Kan Apa? itu binatang. Berarti kan Oh bini iya bener, bibi. Atang. Binatang kan Bapak berarti anaknya Pak Atang. bininya Pak Atang. Ya. Hewan. Hewan. Iya, Dulu kan ada di Urusan jadi program- panjang nih. Kalau bin Soal Atang bin dong itu kan pasti orang panjang. tuanya. Enggak, tinggal binatang, nggak usah lu pisahin, bin Atang. Iya, berarti bapaknya si Atang. Ya laki-laki bapaknya. Bapak ya laki-laki dong, gimana? Ya namanya juga Atang. Gimana loh?
Ya udah, pertanyaan kita alihkan ke Pak JK sekarang ya. Iya, Pak Jarwo. Ya, gimana? Itu Pak Jarwo sendiri awalnya gimana tiba-tiba dianggap sebagai orang yang mirip Pak JK? Itu waktu acara Republik Mimpi sama Pak Effendi Ghazali. Itu kan Jadi waktu ada bareng. JK Itu Jarwo Jarwo kuat. Komeng. Jadi supaya Jarwo Yusuf Kala Jarwo kuat. Komeng. Tadi lu ditanya lu nggak jawab lu ngaco. Sekarang giliran gua, lu bener jawabnya. Ini soal gua nih, bukan soal lu. Nggak ada urusan lu, Sar. JK kan Jarwo Komeng. Nggak ada. Jarwo Komeng dari mana? Uhuy. Nggak ada. Jadi itu awalnya. Terus Ya. habis itu dikenal sebagai JK sekarang. Ya dulu memparodikan figur dari Pak Yusuf Kala. Pernah ketemu sama Pak JK yang langsung? Udah beberapa kali diundang Lalu ke istana apa katanya? Wapres dulu. Pak Yusuf Kala komentarnya apa ngelihat Oh beliau orang baik jadi Iyalah kalau welcome sakit aja. nggak jadi wapres. Iya tahu ngerti. Jadi begitu. Nah beliau senang-senang aja gitu. nggak komplain misalnya Nggak komplain, diparodiin. alhamdulillah sih nggak komplain waktu itu ya. Baik, Pak JK tuh Alhamdulillah. baik orangnya. Iya. Lah, orang Pak JK ngitung duit nih. Ada yang lewat dikasih. Duitnya. Ya dikasih lewat masa mau. Kan lagi ngitung duit. Saya pikir lewat dikasih Sama, duit. saya juga bisa gitu ya ampun. Akhirnya sekarang namanya JK juga. Ya Jarwo kuat aja gitu. Jadi saya nggak mau selalu terus disamakan dengan Pak Yusuf Kala. Soalnya kan saya juga ingin berkembang juga kan karir saya. Jadi saya bisa berperan ke yang lain-lain juga. Kalau saya harus selalu memparodikan Pak JK selesai sebagai wapres, saya juga akan hilang juga karirnya kan. Tapi mungkin itu yang diharapkan orang-orang. Tapi Pak Jarwo bener nggak nih katanya walaupun begitu sayangnya Bang Komeng ke teman-teman termasuk ke Pak Jarwo itu besar. Luar biasa. Ya luar Pada saat biasa. nikahan sampai patungan segala macam katanya bener ya dulu ya. Waktu itu bukan dalam arti ya namanya teman nikah gitu kan ya ngasih amplop kan wajar aja gitu. Aja. Gitu. Tapi Isinya gelek. itu Amplop sebuah doang, jadi amplop doang nih. nggak tahu isinya nggak ada diambil mertua saya waktu itu. Ya sebuah solidaritas yang luar biasa buat saya sih. Oh gitu ya. Kalau diibaratkan rasa sayang Pak Jarwo sama Bang Komeng seberapa besar? Iya. Ini perbuatan. Iya di Amor itu memang kekeluargaannya sangat kuat sekali gitu. Kalau saya tuh untuk mengungkap persahabatan itu lewat perilaku dan dari hati itu aja kalau saya nggak perlu diucapkan gitu. Dan alhamdulillah dari Kalau dulu- harus diucapkan kira-kira apa yang perlu diucapkan untuk Bang Komeng dan teman-teman juga lah di Diamor ini. orang pinggir. Meng, Iwan Salep. Iwan Fales. Tuh, gimana mau saya mengungkapin rasa sayang saya sama dia? Emang Bener susah. membuat saya kesal terus. Tapi saya kesal itu hanya di sandiwara aja. Masa sih kok kelihatan mukanya kenceng mulu? Sampai rumah. Diamor tuh apa ya Pak ya? Udah memang keluarga. Saya dulu ame ibunya Rudi. Kalau ame ibunya Pak Jarwo jarang ya karena jauh ya. Pekanbaru. Kan ibunya Pak Jarwo di Pekanraya Jakarta. Pekanbaru. Bukan Raya Jakarta, Pekanraya Kemayoran Jakarta. dong. Emang mak gue SPG. Kan dia selalu jawab gitu. Jadi bikin saya kesal. Gak pernah dia ngomong yang baik. Jangan kemana-mana, kita akan tetap ngobrol bersama mereka berdua di E-Talk Show. BHS. Masih di E-Talk Show. BHS. Jadi Bang di Komeng kan antara lu berdua sempat siapa? dibilang Raja Jayo dulu tuh. Iya. Yang bilang itu siapa ya? Gak tahu, jangan percaya orang lah. Ya nggak ada yang bilang, semua orang ngomong begitu. Hal terjayal yang pernah dilakukan oleh Bang Komeng. Pak Jarwo. Apa ya? Saya pernah itu waktu kita ke Bali, itu namanya bingkisan saya pas masuk bandara lewat itu namanya X-ray. Pas saya nunggu keluar kok nggak ada gitu ya. Mana bingkisan oleh-oleh saya? Nggak taunya dia ngumpetin, nggak tahu sampai sekarang nggak ketemu itu bingkisan. Rudi Sipit pernah nih jalan sama dia, Rudi Sipit guru lawak kita. Katanya ada offer acara tanggal sekian, ada yang di sini, ke Bekasi misalnya. Udah tanggal sekian, Rudi ke sono. Pas tanggalnya ke sana, nggak ada acara apa-apa, dia di rumah. Enggak, kadang gini Pak, saya nggak niat ya. Rudi sampai ngambek, Rudi yang nggak pernah marah, sampai marah sama dia, nggak tegur-tegur sama dia. Gua malah saya diomelin Gila. Pak, saya diomelin. Enggak nih, saya nggak ini ya. Dia tiba-tiba gini, saya kan suka manggung media. Andan kan panggilnya suka Andan tuh. Andan nggak ada job nih. Ah kebeneran. Tuh saya nggak ada niat. Rudi nelfon saya.
Oh ada noh di Cibubur kata wisata. Pas nih kayak sekarang nih Imlek. Imlek. Oh. Kan di sono ada itu Pak yang Kalau kampung Oh Cina, iya kampung Cina, ada kampung Cina. ente ke baju apa? Aneh ke baju apa? Baju yang ada naganya. Dia punya tuh Pak baju yang naganya. Sono. Ini DP-nya nih, saya kasih DP. Modal jahil modal. DP gopek dulu. Berangkat deh ke sono. Terus? Ya dia nelponin saya. Orang rame nggak ada yang manggil dia. Asisten saya juga pernah dikerjain sama dia. Pak Rahmat Gobel kan pas halal bihalal sama pelawak dibagi-bagiin TV Ya. 40 inch. Nah. Wah, ikutan asisten daftar juga. Kardus TV bekas dia yang udah diterima, itu kardus diisi bingkai foto. Bingkai foto, coba kan gede itu. Itu berapa duit itu kan? Nah foto itu yang asisten saya diambil, dicetak lagi, diulang, dipajang. Situ, dipasang di, itu apa? Di Kardus TV. Nah. Udah dikirim ke rumahnya itu asisten saya, pas dibuka di sana, wah TV gua datang. Pas dibuka nggak tuh bingkai foto. Enggak, saya nggak niat tuh Pak tuh. Ini orang. Kalau bedanya ngelawak dulu sama sekarang gimana? Karena katanya Bang Komeng pernah sedikit kena teguran zaman Orba dulu ya kalau nggak salah ya. Kalau di zaman Orde Baru dulu kan, ya yang penting nggak menyinggung tentang politik gitu aja, Ya. tentang kekuasaan. Yang lagi berkuasa, udah aman gitu kan. Zaman dulu tuh ya. Iya. Oh sekarang? Kalau sekarang, iya apa namanya, kadang-kadang kritik sama dengan hate speech itu kan tipis bedanya sekarang ini kan. Kadang-kadang orang dengan rasa benci, kemudian ya kritiknya beda gitu. Tetapi kalau saya pikir sih fine-fine aja sih, selama kritik itu tidak menyangkut karakter seseorang, personal. Kalau soal kebijakan saya pikir sih aman-aman aja sih. Coba Pak Jarwo, maaf berdiri Pak Jarwo. Berdua sama Bang Komeng. Serius nih bisa. Bisa. Jangan kemana-mana, tetap di Talk Show. THR. Masih bersama Talk Show. With BHS, ada Bang Komeng, ada Pak Bang Jarwo Jarwo, Kuat, ada dan Kromosan. Promosan. Nah sekarang masuk ke pandemi untuk komedian untuk kita semua termasuk komedian itu gimana? Dampaknya sampai seberapa besar? Saya waktu wabah corona itu awal-awal 4 bulan sampai 5 bulan nggak ada job. Udah situ hampir tiap hari, dalam arti untuk kebutuhan rumah tangga dari tabungan. Dari tabungan. Jadi udah hampir 5 bulan. Setelah lebaran berapa ini Agustus baru ada tawaran job syuting. Gitu. Sama Kepikiran usaha lain nggak Pak Jarwo? Apa pemasukan dari lain? sayang paling saya usaha untuk Mau kontrakan. jual diri nggak laku. Nah Bang Jarwo ini saya nanya begitu karena Bang Jarwo juga ketua Paski, Bang Komeng ketua Paski. Itu ada keluhan-keluhan nggak dari teman-teman pelawak dalam Ada. Dan harapan mungkin ada sesuatu ide apa gitu mereka? Kemarin kita alhamdulillah misalnya kita bisa kerjasama dengan kementerian, kemudian dari apa Tangan saya mana ya? Tangannya di dalam dong. Itu Pak. Pak Timbul. Ya kita bikin semacam pertunjukan via live streaming, virtual. Ya tol. live streaming, Live streaming. sama Komeng sama semua pelawak, terus kita ada pengumpulan donasi, terus kita salurkan ke teman-teman yang membutuhkan, yang terdampak secara ekonomi yang betul-betul parah ya. Ada yang sakit juga kita bantu gitu. Kalau Pak Jarwo ada anak-anak ada yang mau jadi komedian juga nggak? Apa? Atau diarahkan? Menantu, kamu kawin sama pelawak aja gitu misalnya. Waduh, jangan pelawak. Udah tahu belangnya gua. Itu calon suami. Jadi orang biasa aja. Calon suaminya Calon suami. pelawak? Bukan. Oh, pelawak, Bang Komeng. Bukan. Ini mau lu ya anak gue sama anak lu. Enggak, kan saya kan tahu suka main ke rumah. Lah apaan ya tahu, tapi belum tentu Anda tahu yang dalam-dalamnya seperti apa. Oh, saya udah masuk ke dalam. Ya dalam ruang tamu beda. Orang udah masak ke dalam. Beda. Tapi kita akan nguji ya, seberapa dekat dan seberapa akrab Pak Jarwo Kuat sama Bang Komeng. Karena katanya kan dulu merintisnya dari dulu tuh kan sempat bareng-bareng, walaupun akhirnya sekarang sendiri-sendiri. Nah kita akan tes, nggak jadi ini ada benar atau salah. Oh Pak Jarwo yang Nanti benar. silakan Manis nih. dipegang dulu. Manis. Sekarang kita mau tanya dulu sama
Bang Komeng, Aha. pertanyaannya Masih lama seputar ya Jeng ya? pertanyaannya seputar Pak Jarwo. Jadi Bang Komeng nanti jawab, Pak Jarwo yang bilang benar atau salah. Nah, oke? Pertanyaan pertama untuk Bang Komeng. Kapan dan di mana Pak Jarwo lahir? 24 Agustus. 24 Agustus 1967. 23 Agustus tahun 67 1967. di Rumbai, Riau. Pak Jarwo bener nggak? Rumbai itu tempat inian minyak. Jadi bapaknya lagi ngeliterin minyak lahirnya. Salah. Untuk tanggal, bulan, dan tahunnya benar, tapi tempat yang salah. Saya lahir di kota Duri. Ya Rumbai itu kota lebih gedenya dikit. Gedenya lagi Pekanbaru. Lebih kecilnya Duri. Oh iya. Pertanyaan untuk Pak Jarwo. Ya, Apa hal yang paling ditakutin Bang Komeng? Pak Jarwo jawab. anaknya. Bener atau salah? Kicep lu. Kenapa? Kenapa takut sama anak? Dia lebih iseng. Lu bisa. Dia lebih iseng. Ya. Ini jahil, ada yang lebih jahil lagi anaknya. Mobil dijual. Kalau ngopi ada mobil-mobilan. Kalau mau ngapain aja udah. Mobil dijual. Iya, pernah dulu. Jadi merasa kalah sama anak. Jahilnya. Iya. Sebenarnya sih kalau saya lawan bisa, orang masih kecil kan. Kan nggak berani saya mana. Oke Bang Komeng. Berapa total berat mas kawin Pak Jarwo waktu nikah? Nah. Beneran. Nggak usah ngomongin itu. Jadi dia menikah tuh dengan seperangkat alat ngerampok. Baterai, ngegolok yang Bener nggak Pak Jarwo? Salah. salah dari mana Pak? Jadi Pak Jarwo ingat waktu itu? Lupa juga. Pak Jarwo, sekarang pertanyaannya berapa nomor sepatu istrinya Bang Komeng? Pertanyaan Sono kemari. Lo kan kalau sahabat kadang bisa kasih oh, bener, hadiah. Kalau istri Iya. sahabat ulang tahun, oh mau beliin sepatu, hadiahnya itu jadi benar-benar. tahu. Iya pasti tahu ya. 39. Bener ya? Bener nggak? Jangan-jangan lakinya nggak tahu lagi. 41 apa ya? Apa ya? Saya nggak pernah punya dia sepatu. Nonton. Mau apa enggak? Ya, saya benar nggak punya sepatu. itu Karena kan saya apa ya kalau masjid rame baru saya. Baik, Bang Komeng, siapa mantan pacar dari Pak Jarwo yang paling nggak bisa dilupain? Oh banyak. Oh kalau lagi nyupirnya tangannya ke belakang. Oh dia inget tuh. Dia inget. Emang dulu Pak Jarwo playboy? Wah, udah semua di play-playin deh. Rekor Pak Jarwo punya pacar berapa banyak dalam satu kali hubungan? Pernah dalam 1 bulan dia punya 7. Pak Jarwo Lu nggak ceritain aib kenapa sih? Dia, ya, Pak, nanya 7 dalam sebulan. ya, dia tuh setiap manggung ada yang diincar. Wow. Wow. Dulu berarti ganteng banget Pak Jarwo. Bukan soal ganteng, cewek tuh coba deh, ibu melihat kan, dia tuh kayak cowok. Ini saya bukan cewek ya. Kalau cowok tuh melihat tuh lelaki tuh kayaknya yang menarik, ya kan? Iya. Bukan soal ganteng apa enggak. Iya, betul, Berkarisma, betul. berkarisma. Orang tetangga saya kayak kelapa kok putu aja istrinya cakep. Ya maksudnya aura-auran gitu. Kelapa kok putu kan nggak pernah dirapiin. Main begini sama tukang dagang itu Pak, aura-auran. Bener tuh Pak Jarwo? Nggak bohong. Bohong. Satu aja udah. Harusnya Bapak bangga dong kalau misalnya dibilang sama Bang Komeng pacarnya Enggak. Bang. Sekarang Apaan, nikahin Bang? anaknya, kalau besan yang lihat kan. Oh. Nah, itu ada sesuatu. Jaga image, jaga image. Ya iyalah, masa dia jaga Enggak. malam, dia kan bukan satu. Udah satu aja Nurliana udah cukup. Kan sebelumnya, sebelum Kan nikah. mantan pacar, Kan sebelum Pak. nikah. Enggak, udah enggak ada. Sebelum nikah dulu kan pacar banyak. Tuh, kan, ya kan? Banyak. Kalau senyum-senyum itu berarti banyak Pak Jarwo. Lah iyalah, masa senyum-senyum dia mencret. Muntah. Pak Jarwo, pertanyaan buat Pak Jarwo tentang Bang Komeng. Dia nanya mulu kayak pembantu baru Pak. Ya. Lalu Pak Jarwo, sebutkan jumlah mantan Bang Komeng saat mulai gabung di Diamor sampai sebelum nikah. Setahu saya sih ada satu dulu. Tuh, dia mah. Wih. Dia mah. Yang Jadi siapa namanya, Bang?
Hamidah. Hamidah. Panggilnya Hamid. Lagi dong. Lagunya Kalau yang orang- berkesan dulu tuh waktu kita di itu ya. Di semen. La 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 gitu ya. Nah ini ngarang. Apa gitu? Gak mungkin Lagu dia gitu tahu ya? lagu. Pengaku bujangan itu. Bukan, lagu bujangan. Gak jadi dong. Gak tahu. Mengaku, Bu jangan. Bujangan maksudnya. Bukan. Jadi Lagu cuma barat. satu Pak Jarwo, Satu. mantan pacaran. Yang saya tahu ya satu ya. Enggak, kalau dia emang dia orangnya sama cewek tuh dingin dah. Tuh, kan? Dingin dia. Pilihan gitu yang bisa dapetin dia itu Nah, pilihan. iya tato bekas dia kan? Waduh. Karena dia kemana-mana. Oke, terakhir Bang Komeng, sebutin 3 kata tentang Pak Jarwo. I love you. Wih. I love you loh, Pak. Pak Jarwo deh, 3 kata buat Bang Komeng apa? Love you too. Tuh. Beneran. Beneran, ini tanggal 20 saya mau nikah. Oke, Bang Komeng, Bang Jarwo, terima kasih. Banyak pelajaran bahwa di sini persahabatan itu pelajaran kadang-kadang apa, kita Ini kadang-kadang kita pelajarin apaan? Bahwa Banyak hidup pelajaran. itu Nggak. harus happy, apalagi Walaupun- di tengah pandemi itu harus Betul, banyak ketawa. betul. Karena buat imun. Kedua, walaupun kalian seperti Nggak ada hadiahnya. walaupun dari awal Tar dulu, Kang Deki, lu kira ini door prize? Nggak, dalamnya suka ada Gak tulisan. ada hadiahnya kata dia. Sepeda, HP. Kagak ada. Ya elah. Tuh, gue juga nggak ada tuh. Ngapain dibuka? Lu ngapain dibuka? Ada tuh tulisan tipe. Oh iya. Tapi akhirnya ya di ending segmen kita Itu ini dia, akhirnya makanya. mereka saling mengungkapkan Makanya. rasa sayang dan rasa cintanya. itu dia. Sebagai Jadi sahabat. dari awal sampai menjelang akhir memang kelihatan seperti bagaimana, tapi kita lihat hal jujur yang diucapkan oleh Bang Komeng dan Dari Gracia Indri. Bang Komeng dan siapa nih? Pak Jarwo. Pak Jarwo. Saya sama supirnya. Oh, berdua tuh kan. I love you too. Artinya mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah ini bahwa persahabatan itu luar biasa dan bahagia itu Nggak ada adalah yang memperkuat kantong. kita untuk Nggak ada kantongnya jatuh dong. Ini saya mau nutup nggak jadi. Hargailah host, kita mau tutup Lah acara. baru 2 episode. Nutupnya pakai spray aja, Pak. Ini kita juga punya kenang-kenangan. Ya. Ngapain? Foto, minta foto. Foto. Kan Pak yang Jarwo. foto ada ntar. Oh ya makasih. Terima kasih banyak. Iwan, makasih Bang Komeng, BHS. Terima kasih banyak. Yang ini ya. Ini. Apa? Sama. Sama. Oh, udah jatah satu-satu. Nggak ngerti fotonya. Ini lu gua udah pegang. Nah ini berat lu berarti. Ah elah. Bedanya apa? Hah? Nggak ada bedanya. Lah kenapa gue minta itu lo nggak ngasih? Ya sama aja kan dia ngasih udah di tangan gue. Kenapa di tangan gue yang lu ambil? Ini udah dikasih lo. Ayo foto dulu, foto dulu. Foto dulu. Sampai ketemu lagi ya di Talk Show with BHS.